Kalimat yang sering dikatakan istri ketika selingkuh. Hubungan pernikahan berdasarkan pada cinta, kepercayaan, dan komitmen. Namun, seperti halnya setiap hubungan, pernikahan juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk perselingkuhan. Dalam kasus tertentu, istri mungkin merasa tergoda untuk menyembunyikan hubungan lain yang mereka jalani. Terkadang, tindakan ini dilakukan sebagai reaksi atas perasaan yang terpendam atau masalah yang tidak terselesaikan dalam hubungan. Namun, dalam kebanyakan kasus, perilaku seperti ini menyebabkan kehancuran rumah tangga. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kalimat atau alasan yang seringkali digunakan oleh istri yang selingkuh untuk menutupi tindakan mereka. Melalui informasi ini, kita diharapkan dapat lebih memahami situasi, mengetahui tanda-tanda yang mungkin ada, dan menemukan solusi untuk memperbaiki hubungan. Ingat, tujuan utama dari pembahasan ini bukan untuk mencurigai pasangan, tetapi untuk membantu membangun hubungan yang lebih sehat dan terbuka. Poin-poin kalimat yang sering dikatakan istri ketika selingkuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, aku butuh ruang untuk diri sendiri. Kalimat ini sering terdengar biasa dan bahkan sehat dalam konteks yang tepat. Setiap individu dalam hubungan tentu membutuhkan ruang untuk sendiri yang memungkinkan mereka mengembangkan diri dan menjaga keseimbangan mental. Namun, ketika kalimat ini diucapkan berulang kali tanpa alasan yang jelas dan disertai dengan perubahan perilaku yang mencurigakan, ini bisa menjadi tanda adanya hubungan lain yang sedang disembunyikan. Ketika seorang istri mengatakan bahwa dia membutuhkan ruang, mungkin dia merasa ada sesuatu yang hilang atau tidak terpenuhi dalam hubungan pernikahan. Namun, yang perlu diwaspadai adalah jika kalimat ini diikuti dengan perilaku yang tidak konsisten, seperti sering berbohong tentang lokasi atau menghabiskan waktu di luar tanpa penjelasan. Jika demikian, komunikasi yang sehat dan terbuka bisa menjadi langkah pertama untuk menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Yang kedua, aku sedang lelah dengan kehidupan kita sekarang. Perasaan lelah dalam hubungan adalah hal yang normal, terutama jika ada banyak tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat ini mungkin mencerminkan perasaan stres atau ketidakpuasan terhadap keadaan rumah tangga. Akan tetapi, jika kata-kata ini diikuti dengan peningkatan jarak emosional dan perubahan sikap secara tiba-tiba, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi. Banyak istri yang merasa terjebak dalam perasaan monoton dan kewajiban rumah tangga yang tiada henti. Ketika perasaan ini tidak diatasi, beberapa mungkin mencari pelarian dalam bentuk hubungan di luar nikah. Disinilah pentingnya bagi pasangan untuk saling memberikan dukungan, tidak hanya fisik tetapi juga emosional. Mengajak istri berdiskusi tentang apa yang membuatnya merasa lelah dan mencarikan solusi bersama adalah langkah penting dalam mencegah perselingkuhan. Yang ketiga, kamu tidak mengerti aku lagi. Perubahan dalam hubungan seringkali dimulai dari perasaan bahwa pasangan tidak lagi memahami kita. Ketika istri mengatakan bahwa suaminya tidak mengerti dirinya lagi, ini bisa menjadi peringatan bahwa ada ketidakpuasan emosional yang tidak tersalurkan. Ini bisa mendorong untuk mencari pemahaman dari orang lain di luar hubungan. Kalimat ini dapat menjadi pemicu untuk berdiskusi dan memahami perasaan satu sama lain. Mendengarkan istri dengan penuh perhatian dan empati tanpa menghakimi bisa membuka pintu komunikasi yang lebih dalam.
Ketika seorang istri merasa dimengerti, kemungkinan besar dia akan lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaannya. Dan perselingkuhan bisa dihindari dengan adanya kedekatan emosional yang kuat antara suami dan istri. Yang ketiga, aku butuh teman untuk berbicara. Ketika seorang istri mengatakan bahwa dia membutuhkan teman untuk berbicara, ini bisa berarti bahwa dia merasa kesepian atau kurang mendapat dukungan emosional. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam hubungan pernikahan, istri mungkin akan mencari orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Persahabatan yang dimulai dengan percakapan biasa bisa berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam jika tidak diwaspadai. Sebagai suami, penting untuk menjadi pendengar yang baik dan menciptakan ruang untuk komunikasi terbuka dengan istri. Tanyakan bagaimana perasaannya dan cobalah untuk membangun koneksi emosional yang lebih dalam. Menjadi teman bicara bagi istri adalah salah satu cara efektif untuk menjaga kedekatan dan mencegah kemungkinan adanya orang ketiga dalam hubungan. Yang kelima, aku sibuk, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kalimat ini bisa menjadi alasan yang seringkali digunakan untuk menutupi aktivitas di luar nikah. Ketika seorang istri mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaannya, tetapi di sisi lain waktu yang dihabiskan di luar rumah lebih lama dari biasanya, ini bisa menjadi tanda adanya aktivitas yang disembunyikan. Alasan kesibukan kerja seringkali digunakan untuk menutupi pertemuan dengan orang lain di luar hubungan. Untuk mengatasi situasi ini, penting bagi suami untuk bersikap pengertian tetapi juga tetap waspada. Mengingat pasangan bahwa keluarga adalah prioritas dan mencari cara untuk mengatur waktu bersama bisa membantu memperkuat hubungan. Jika masalah ini disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan, mungkin bisa didiskusikan solusi untuk membantu meringankan beban istri agar ia merasa lebih nyaman dan tetap fokus pada keluarga. Memahami tanda-tanda perselingkuhan tidak semata-mata untuk menyudutkan pasangan, tetapi untuk memahami akar masalah yang mungkin sedang dihadapi dalam hubungan. Menghadapi permasalahan ini secara bersama-sama dengan komunikasi yang terbuka dan penuh kasih sayang bisa memperkuat pernikahan dan mencegah perpecahan. Yang terpenting, menjaga kepercayaan, saling mendengarkan dan tetap berkomitmen adalah kunci untuk membangun hubungan yang langgeng. Setiap pasangan sebaiknya berusaha meningkatkan kualitas hubungan mereka, menjadikan pernikahan sebagai ruang yang nyaman dan aman bagi kedua pihak untuk berbagi segala hal, baik senang maupun sedih. Jika diperlukan, bantuan konselor atau terapis juga bisa menjadi solusi untuk menangani permasalahan yang lebih serius dalam rumah tangga. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.